Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bos, perusahaan sekarang mengedarkan banyak komentar buruk tentang Anda. Apakah Anda ingin melakukan sesuatu? Wajah pahit Ralph, posisi Feng Yu terguncang, dan itu memiliki pengaruh besar padanya. Apa yang harus saya lakukan? Ada lebih banyak kata, apa yang bisa saya lakukan? Pasar China masih keputusan saya masih pemegang saham dan direktur Microsoft. Feng Yu berkata dengan lemah. Apa yang ingin dia lakukan, tetapi apa gunanya? Peringatkan mereka yang menyebarkan desas-desus dan bahkan mengusir mereka. Jika hanya ada satu atau dua, maka sebagai sutradara, dia pasti bisa melakukannya, dan Bill Gates akan memberinya wajah ini. Tapi sekarang banyak media mengatakan demikian, hampir semua insinyur membicarakan masalah ini, apakah Feng Yu masih bisa dipecat? Bagaimanapun, kekuatan Feng Yu di Microsoft masih terlalu kecil. Microsoft adalah Microsoft milik Bill Gates. Hanya Bill Gates yang bisa melakukannya. Bos, apakah Anda benar-benar membeli Empire State Building? Ralph bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu dibeli dalam kemitraan dengan orang lain. Saya adalah pemegang saham utama. Feng Yu berkata dengan mudah. Selama berada di negara beras, Ralph mengiriminya laporan email setiap hari, dan dia sangat puas dengan Feng Yu. Bos, apakah saya akan memiliki kesempatan untuk bekerja di Empire State Building suatu hari nanti? Raut wajah Ralph terlihat canggung. Saya sudah meninggalkan kantor untuk Anda, dan gambar dekorasi akan dikirimkan kepada Anda. Jika Anda tidak puas, Anda bisa mengubahnya. Feng Yu menepuk bahu Ralph dan berkata. Ralph bersukacita, terima kasih bos, saya juga punya hari di Empire State Building. Ayah Ralph dulunya adalah pengusaha yang baik dan menyewa kantor Empire State Building. Sangat disayangkan bahwa pada akhir 1980-an, setelah kegagalan investasi, itu terbunuh. Ini adalah rasa sakit Ralph selamanya. Ralph bersumpah bahwa dalam hidupnya, dia harus masuk kembali ke kantor Empire State Building. Dia tidak menyangka mimpi ini akan terwujud secepat ini. Bagaimana dengan perkembangan Amazon baru-baru ini, dan berapa banyak pemegang saham yang telah berjanji untuk menjual saham kepada kita? Feng Yu bersandar di kursinya dan menanyakan dokumen internal Microsoft. Jeff menjual rumah dan surat berharga lainnya, menghasilkan banyak uang, dan meningkatkan saham Amazon menjadi 21%. Pemegang saham lainnya, saya semua telah menghubungi. Mereka semua meminta bos untuk membeli dengan harga premium, jika tidak menjual. Ada dua pemegang saham kecil yang menolak. Mereka adalah orang pertama yang berinvestasi di Jeff, dan mungkin apa yang dikatakan Jeff kepada mereka. Iya, Feng Yu mengangguk. Berapa banyak orang yang meminta premi? Premi adalah afirmatif. Lagi pula, ketika dia berbagi, dia sudah menjadi premium. Tetapi bahkan jika preminya 100%, itu tidak akan memakan banyak biaya. Yang penting saham Amazon, dan pengalaman model bisnis mal online ini. Mereka tampaknya bersatu, dan mereka semua menuntut premi 30%. Saya pikir kita bisa saling menghancurkan, mungkin sekitar 15% dari premi dapat dinegosiasikan, tetapi akuisisi murah, saya pikir itu tidak mungkin. Sang suami tidak terlalu lucu, dia berpikir bahwa pekerjaannya tidak dilakukan dengan baik. Biarkan kamu membangun tim kecil, bagaimana kabarmu? Bos besar lainnya adalah kelompok sekretaris atau kelompok asisten. Feng Yu hanya mengundang Ralph sendiri. Jelas bahwa energi Ralph tidak cukup. Multifaceted. Awalnya saya mencari 2 orang teman, dan saya mengundang 2 pembantu dari perusahaan lain. Sekarang ada 4 orang. Feng Yu dan Ralph berkata biarkan Ralph membentuk tim, gajinya dibayar oleh Feng Yu, bagaimana Ralph bisa menolak?
Meskipun tampaknya lebih banyak orang yang mengambil kreditnya, tidak mudah untuk membuat kesalahan dan bekerja lebih efisien. Jika dia bersikeras bahwa satu orang dapat melakukan segalanya, maka ada yang salah, tetapi itu sepenuhnya tanggung jawabnya, dan tidak akan ada apa-apa pada saat itu. Beban kerja Anda akan semakin besar, tim tidak cukup, dan Anda akan terus merekrut. Anda berbicara dengan pemegang saham Amazon lainnya, premi tidak masalah, tetapi seperti yang Anda katakan, tekanannya di bawah 15%, provinsi Anda bisa mendapatkan 30% dari uang yang Anda miliki. Mata Ralph berbinar, bosnya sangat baik, itu adalah dividen yang besar. Bos yakin bahwa saya akan mencoba yang terbaik untuk mendorong harga terendah dan tidak pernah mengecewakan Anda. Ralph menamparkan dadanya dan setia. Apakah ada pernyataan dalam dokumen Dewan Direksi Microsoft bahwa direktur tidak dapat menggunakan saham Microsoft sebagai hipotek? Feng Yu bertanya. Microsoft tidak memiliki peraturan seperti itu. Jika ada perusahaan normal, itu terbatas pada saham dengan hak suara. Sebagian besar bos bukanlah saham yang tidak memiliki hak suara. Ralph agak penasaran, kenapa bos mau pinjam? Apakah dana untuk akuisisi Amazon tidak cukup? Tapi itu tidak masalah. Menurut ekspektasi Microsoft tahun ini, saham setidaknya bisa naik lebih dari 60%. Artinya, aset bos juga harus naik 60%. Ini bukan dividen. Mungkin dalam 2 tahun, bos adalah orang super kaya puluhan miliar dolar. Jika bos bisa menginvestasikan banyak uang, sesuai dengan gaya bos yang biasa, dia pasti akan memberinya banyak bonus. Feng Yu tidak mampu membayar pinjaman. Dia tidak memiliki banyak likuiditas saat ini. Tahun ini, tidak hanya menyumbangkan sejumlah besar uang, tetapi juga membeli Empire State Building. Ketika saya ingin membeli villa di New York, dia juga membutuhkan uang tunai. Selain itu, jika pinjamannya keluar, dia tidak akan kehilangan uang. Jika dia berinvestasi di beberapa saham panas, dia akan mendapatkan lebih dari bunga. Menggunakan uang bank untuk menghasilkan uang adalah cara yang paling tepat untuk berinvestasi. Secara khusus, Feng Yu tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pasar saham di negara itu adalah pasar bullish yang lambat, dan sebagian besar saham akan naik sepenuhnya. Jika Anda dapat menangkap beberapa saham ajaib, mungkin Anda tidak perlu menghabiskan waktu sebulan untuk menghasilkan uang kembali. Meskipun persediaan ajaib itu, Feng Yu tidak memperhatikannya sebelumnya, tetapi Feng Yu melihat koran 2 hari yang lalu. Dia mewawancarai seorang insinyur jaringan Cina. Namanya Yang Ziyuan. Perusahaan jaringan yang dia buat dengan orang lain disebut Ya. Harimau. Pada awal bulan ini, Yahoo baru saja mendaftar. Feng Yu memiliki beberapa penyesalan. Mengapa dia tidak memikirkannya sebelumnya, dan berinvestasi di perusahaan jaringan yang paling menguntungkan sebelum gelembung keuangan online? Jika Anda memikirkannya sebentar, dan Anda bisa menghasilkan banyak uang dengan menginvestasikan sejumlah uang, akan lebih baik jika Anda bisa menjadi anggota Dewan Direksi. Namun, belum terlambat untuk mengetahuinya. Harga saham Yahoo saat ini kurang dari $40. Saat ini, Yahoo masih bingung. Meskipun ini adalah stok teknologi jaringan, itu dicari oleh orang-orang, tetapi tidak ada perusahaan Netscape yang terdaftar. Saking panasnya, harga saham tidak begitu garang. Bahkan jika Anda tidak bisa masuk Dewan Direksi, maka Yahoo saham yang dapat diperdagangkan akan dibeli sebanyak mungkin, dan dia akan dapat menghasilkan banyak uang. Menunggu harga saham Yahoo naik, ini baru awal tahun 1997. Pada saat itu, Feng Yu dapat menggunakan saham ini untuk meminjam, mengumpulkan sejumlah besar uang, dan menunggu para spekulan keuangan yang mencoba mengambil keuntungan darinya di Xinjiang. Hei, Miles, saya Feng. Saya ingin menggadaikan beberapa pinjaman saham Microsoft. Feng Yu memberitahu Wakil Presiden Citibank, ketika perusahaan mengeluarkan indra ke-6 saham perusahaan, kerjasama antara kedua pihak masih memuaskan.
Para pemegang saham Microsoft menginginkan pinjaman, dan saham Microsoft digunakan sebagai jaminan, dan Citibank tentu saja menyambutnya. Bank, bunga pinjaman sendiri merupakan salah satu pendapatan utama. Tentunya saat meminjamkan, Anda juga harus mengecek dengan jelas kemampuan pihak lain untuk membayar kembali, apakah nilai agunan memiliki risiko depresiasi, dan lain sebagainya. Saham itu sendiri adalah sejenis sekuritas dengan risiko devaluasi. Apalagi di akhir 1980-an, ternyata bukan hanya negara kepulauan. Faktanya, negara itu adalah negara pertama yang memiliki masalah keuangan dan real estate, tetapi mereka sangat pintar dan menghilangkan bencana. Ditambah dengan kebangkitan teknologi tinggi negara dan uang perang, negara itu dengan mudah melewati badai, dan negara kepulauan itu sengsara. Setidaknya butuh 10 tahun untuk pulih. Pada akhir 1980-an, bank juga merugi, terutama dalam bentuk hipotek saham dan real estate. Misalnya, Donald Trump tidak berhutang pada pinjaman bank yang tinggi, yang pada gilirannya mengancam pelonggaran suku bunga khas bank lainnya, bangkrut begitu saja, saham menjadi tidak berharga, dan bank bahkan tidak mengembalikan modal. Oleh karena itu, sejak saat itu, bank menjadi lebih ketat dalam penilaian risiko, sehingga saham Feng Yu, jumlah pinjaman yang dapat dipinjam, pasti lebih rendah dari nilai pasar saat ini. Poin ini diperhitungkan Feng Yu, jumlah pinjaman yang harus dibayar juga lebih rendah dari nilai pasar saham. Tetapi ketika Miles mengatakan kepadanya bahwa dia dapat meminjamkan sejumlah uang, Feng Yu masih agak tidak senang. Myers, saya menggunakan saham Microsoft sebagai hipotek, profitabilitas Microsoft, tidak bisakah Anda melihatnya? Saham pasti akan terapresiasi tahun ini, bagaimana mungkin ada risiko depresiasi? Hanya kontrak Microsoft dengan perusahaan komputer, berapa jumlahnya? Tidak untuk menyebutkan bahwa perangkat lunak perkantoran Microsoft, server, dan penjualan lainnya sangat bagus, apresiasi harga saham tidak dapat dihindari. Feng Yu mengerutkan kening. Nima, Laozi mengambil begitu banyak pinjaman saham, menurut nilai pasar, setidaknya 1,5 miliar dolar AS, saya merasa bahwa kurang dari 1,2 miliar dolar AS, Anda bersedia meminjamkan saya 700 juta dolar AS. Apakah maksud Anda bahwa harga saham Microsoft memiliki risiko setengah dalam 3 tahun? TM ini bukan omong kosong. Tuan Feng, jangan khawatir, harga saham itu sendiri berfluktuasi. Pertimbangan risiko kami memang lebih tinggi, tetapi haruskah Anda memahaminya? Kata Miles, saya tidak mengerti. Saham-saham ini, saya harus meminjam 1,2 miliar dolar AS. Apakah ini banyak? Nilai pasar dari saham-saham ini setidaknya 1,5 miliar dolar AS. Dan saya memberi Anda bunga, Anda bertanya pada diri sendiri, adalah sangat tinggi. Kali ini tahun depan, nilai pasar dari saham-saham ini bahkan mungkin berlipat ganda. Bisakah analis Anda ini tidak menganalisisnya? Jika 1,5 miliar saham digadaikan, tetapi mereka hanya dapat meminjam 700 juta dolar, itu terlalu gelap. Jika Citibank bersikeras, maka Feng Yu hanya dapat memilih untuk mengubah pinjaman bank. Sangat disayangkan bahwa dia adalah orang Cina. Jika dia pergi ke negara pulau untuk meminjam, dia tidak akan menikmati tingkat bunga yang sangat rendah. Kalau tidak, Feng Yu sudah pergi ke negara pulau untuk pinjaman. Maaf Pak Feng, sekarang Citi syarat pinjaman. Jika Anda ingin lebih banyak pinjaman, maka nilai agunan akan meningkat. Pihak lain sangat ingin mendapatkan pinjaman, dan tentu saja dia ingin meminjamkan lebih banyak uang kepada Feng Yu. Feng Yu hanya mengambil sebagian dari pinjaman hipotek saham Microsoft. Jika Anda bisa mendapatkan semua saham Microsoft dari hipotek, rasionya pasti tidak akan terlalu rendah. Semakin tinggi jumlah pinjaman, semakin baik kinerja, dan semakin banyak uang yang bisa dia dapatkan di akhir tahun. Awalnya,
Myers berpikir bahwa setelah dia mengatakan begitu banyak syarat, Feng Yu pasti akan meningkatkan jumlah saham yang diagunkan. Dia juga mengambil langkah mundur dan meningkatkan jumlah pinjaman. Tapi dia tidak menyangka Feng Yu berdiri dan berbalik dan pergi. Bapak, Feng, persyaratan pinjaman Citibank kami sama dengan bank lain. Anda tidak akan mendapatkan kondisi yang lebih baik daripada bank lain manapun di New York. Myers berteriak, jika Anda bersedia menggadaikan lebih banyak beberapa saham, saya bisa menjadi tuannya, memberi Anda peningkatan jumlah uang. Feng Yu tidak mengatakan sepatah kata pun dan berjalan keluar dari kantornya. Kali ini, Miles panik, Feng Yu tidak ragu untuk pergi. Kalimat yang baru saja dia katakan benar-benar tidak berbohong kepada Feng Yu. Bank di New York, untuk hipotek saham, memang sangat ketat, dan proporsi pinjaman memang sangat rendah. Namun, Feng Yu bukan saham perusahaan umum, tetapi potensi apresiasi saat ini sangat besar. Saham perusahaan Microsoft yang dikejar pemegang saham, rasio pinjaman tidak akan pernah serendah itu. Ketika Miles melihat Feng Yu pergi, dia langsung menelepon beberapa eksekutif bank yang memiliki hubungan baik. Meskipun mereka adalah pesaing, mereka sering bekerja sama pada waktu-waktu tertentu. Misalnya, kali ini, Miles membujuk semua orang untuk bersatu untuk menurunkan jumlah pinjaman Feng Yu dan memberi pelajaran kepada orang Cina. Tentu saja, jika Feng Yu menginginkan pinjaman pada akhirnya, itu juga merupakan pinjaman bersama. Orang-orang itu telah berjanji di permukaan, tetapi kenyataannya mereka akan menurut, dan Miles tidak yakin. Dari para eksekutif bank itu, tentu saja, ada janji di permukaan, tetapi diam-diam menunggu Feng Yu menemukan pintunya. Yang membuat mereka terkejut adalah Feng Yu tidak menghubungi bank mereka sama sekali. Pada saat ini, mereka tidak bisa duduk diam, dan terlepas dari inisiatif untuk menghubungi, akan membiarkan kedua belah pihak membalikkan status mereka. Bahkan jika mereka memberi Feng Yu rasio pinjaman yang tinggi, saya percaya bahwa di atas akan setuju, mereka percaya itu saham Microsoft tidak akan jatuh. Tapi setelah mereka menghubungi Feng Yu, mereka semua ditolak oleh Feng Yu. Meskipun mereka telah menaikkan jumlah pinjaman, Feng Yu masih tidak setuju. Myers tidak bisa duduk diam, dan mengambil inisiatif untuk menelepon Feng Yu, mengatakan bahwa dia telah membaca hari yang salah. Jumlah saham Microsoft, jumlah pinjaman, jelas tidak terlalu rendah. Feng Yu mengatakan bahwa pinjamannya adalah 1,2 miliar dolar AS. Dia terus, setelah pelaporan, di atas telah dijanjikan. Pada saat ini, Feng Yu tersenyum dingin, kamu berjanji. Saya tidak ingin meminjam dari bank Anda. Dan Tuan Myers, saya akan berbicara dengan Presiden Bank Anda, saya pikir Anda akan mendapat masalah. Myers terkejut. Dia tahu bahwa itu adalah keputusan yang salah untuk berurusan dengan rata-rata orang untuk berurusan dengan Feng Yu. Jika masalah itu diketahui Presiden, dia pasti akan memintanya untuk mengundurkan diri dari Dewan, dan kemana dia pergi. Lokasi gaji yang begitu murah hati. Dia adalah satu-satunya eksekutif di Citi yang belum menerima penghargaan ekuitas. Dia ingin mengandalkan kinerja ini untuk mendapatkan beberapa insentif ekuitas di akhir tahun, tetapi sekarang tampaknya tidak hanya insentif ekuitas yang hilang, posisinya saat ini mungkin tidak dapat mempertahankannya. Tuan Feng, saya pikir ada kesalahpahaman di antara kita. Saya ingin menjelaskannya kepada Anda secara langsung. Tidak, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan penjelasanmu. Mulut Feng Yu tersenyum. Miles ini, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Citibank memiliki lebih banyak ternak? Ada begitu banyak bank di dunia. Jika Anda tidak meminjam dari Citibank, bukankah Anda memberikan pinjaman ke bank lain? Feng Yu telah bernegosiasi dengan HSBC, meminjam 1 miliar dolar dari HSBC dengan tingkat bunga yang sangat rendah, dan nilai pasar saham dari saham yang perlu digadaikan, tetapi hanya 1,1 miliar dolar, kondisinya berbeda dengan Citi. Tentu saja, ini bukan hanya peran saham Microsoft,
tetapi juga Li Zezhen dan Fu Guangzheng memberi jaminan. Feng Yu secara bertahap akan mengambil semua saham Microsoft untuk pinjaman hipotek, dan kemudian membuat keuntungan besar tahun ini di pasar saham AS. Adapun Miles, biarkan dia mendapatkan pelajaran yang layak, pelajaran yang akan bertahan seumur hidup. Feng Yu memberitahu Miles tentang Presiden Citibank, dan Miers terpaksa mengundurkan diri seperti yang diharapkan. Pengunduran diri lebih baik daripada pemecatan. Ketika Anda bertemu bank yang tidak mengetahuinya, dia masih dapat menemukan posisi sebagai eksekutif. Hanya hatinya yang penuh dengan keluhan, bersumpah untuk membalas Feng Yu. Sebagian besar dana Feng Yu diinvestasikan di pasar saham, terutama untuk membeli saham dua perusahaan, Yahoo dan Microsoft. Saham lain juga membeli beberapa, sebagian besar perusahaan teknologi jaringan, dan memberinya beberapa karyawan. Broker menatap, dan ketika ada berita negatif, dia harus diberitahu terlebih dahulu. Kirilenko juga berinvestasi di perusahaan teknologi jaringan ini dan lebih sedikit berinvestasi di saham lain di bawah saran Feng Yu. Pada saat yang sama, Kirilenko juga membuat orang-orang di negara itu terus-menerus memeriksa perusahaan-perusahaan yang berpotensi berkembang. Dia juga belajar Feng Yu. Jika dia memiliki kesempatan untuk mengendalikan, dia harus dikendalikan. Bahkan jika dia adalah pemegang saham, dia harus menemukan cara untuk masuk ke dewan direksi. Dia ingin mendapatkan uang dari orang-orang di negara itu, biarkan orang-orang di negara itu bekerja untuknya. Feng Bo, kami telah datang ke New York, aku ingin bertemu denganmu dan berbicara tentang kerjasama. Lin Qi berkata kepada Feng Yu. Li Song, Li Jingwei. Apakah dia datang ke New York? Ya, aku menunggunya di Empire State Building. Jenderal Li, Feng Yu berkata menunggumu di Empire State Building. Ling berkata dengan hati-hati memperhatikan Li Jingwei. Dia tahu bahwa Li Jingwei adalah orang yang sangat sombong. Pada awalnya, bahkan perusahaan tidak melihatnya. Sekarang dia harus mengambil inisiatif untuk pergi ke sisi lain dan membiarkan dirinya berada dalam posisi yang lemah. Saya tidak tahu apakah Li akan marah. Saya tidak berharap bahwa Li Jingwei tidak hanya tidak marah, tetapi juga berkata sambil tersenyum, "Yah, saya juga ingin kembali ke Empire State Building untuk melihatnya." Empire State Building. Seorang Cina berusia 50-an sedang duduk di seberang Feng Yu, dan keduanya saling memandang. Feng Yu ingin melihat orang seperti apa itu, dan dia telah menciptakan Jian Lebao ini di Tiongkok selama bertahun-tahun. Li Jingwei ingin tahu bagaimana anak muda seperti itu bisa menjadi direktur Microsoft. Di meja kopi di depan keduanya, ada beberapa minuman, yang semuanya adalah minuman Cina, di antaranya ada produk Jian Lebao dan lehaha alami. Jenderal Li, minum sesuatu, jangan ragu untuk melakukannya. Li Jingwei tidak ragu untuk menjemput Jian Lebao. Sebagai manajer umum Jian Lebao, bagaimana dia bisa minum minuman lain saat bernegosiasi dengan orang lain? Feng Yu membuka sekaleng Zen-Zen, yang membuat Li Jingwei mengerutkan kening. Bukankah itu berarti Feng Yu adalah pemegang saham utama lehaha? Bagaimana dia memilih minuman perusahaan lain? Jenderal Li, kamu harus memahami lawanmu sebelum kamu bisa mengalahkan lawanmu. Jika kamu tidak minum minuman perusahaan lain, bagaimana kamu bisa saling mengalahkan dalam hal rasa dan aspek lainnya? Feng Yu berkata sambil menghela nafas cepat. Ini dilakukan oleh para peneliti, bukan saya. Apa artinya memiliki begitu banyak minuman Cina? Li Jingwei memandang Feng Yu dan dia memiliki spekulasi di dalam hatinya. Kenapa, Lin tidak selalu memberitahumu bahwa aku ingin melakukan sesuatu dengan liga besar minuman? Feng Yu bertanya dengan sengaja. Ini adalah produk yang kamu pilih. Li Jingwei melihat lusinan produk minuman di atas meja. Apakah terlalu rumit? Dalam pandangan Li Jingwei, bukan tidak mungkin untuk mendirikan liga minuman besar ini, tetapi harus didasarkan pada Jian Lebao mereka.
Bahkan jika Feng Yu memiliki lebih banyak uang daripada Jian Lebao mereka, menurut pengaruh merek, Jian Lebao adalah bos yang layak untuk produk ini. Hanya ini produk minuman yang bisa saya beli. Saya memiliki produk minuman dalam skala tertentu. Meskipun ini adalah liga minuman yang besar, tetapi tidak ada merek yang diizinkan untuk bergabung. Kita harus memilih, bukan? Feng Yu telah memberitahu Song Qingxian untuk memeriksa perusahaan merek kecil. Jika Anda dapat membeli merek kecil itu, maka belilah, jika tidak, lupakan saja. Tidak terlalu mudah untuk mempromosikan merek-merek kecil ini. Merek-merek kecil itu bahkan tidak bisa mendapatkan biaya promosi, Feng Yu tidak akan membiarkannya sia-sia. Alasan mengapa dia meletakkan begitu banyak barang di atas meja adalah untuk menunjukkan kepada Li Jingwei bahwa dia telah melakukan penelitian di pasar minuman Cina. Feng total, saya juga tahu Song Qingxian, tetapi saya tidak pernah tahu bahwa pemegang saham utama perusahaan Le Haha ternyata adalah orang lain. Li Jingwei menatap mata Feng Yu. Feng Yu berpikir, Anda tidak tahu lebih banyak. Saya bukan hanya pemegang saham utama Le Haha, tetapi rasio kepemilikan saham telah melebihi 50%. Tahun lalu, Song Qingxian memutuskan bahwa setelah produksi cairan oral Le Haha dihentikan, dua pemegang saham lainnya menyatakan pendapat yang bagus. Karena cairan oral Le Haha selamat dari produk perawatan kesehatan, itu masih membawa keuntungan bagi Le Haha Philip. Penjualan bubur babao dan minuman fungsional Kylie yang baru dikembangkan tidak terlalu bagus, dan tidak ada keuntungan. Produksi banyak produk yang menguntungkan dihentikan, dan produk yang kehilangan uang diproduksi, yang menyebabkan kedua pemegang saham bertengkar hebat dengan Song Qingxian. Pada akhirnya, kedua pemegang saham itu berkecil hati, mengancam akan menjual saham Le Haha dan keluar untuk memulai bisnis mereka sendiri. Song Qingxian segera menghubungi Feng Yu, dan keduanya meningkatkan taruhan mereka di Le Haha. Feng Yu bukan hanya pemegang saham utama Le Haha, tetapi proporsi sahamnya telah mencapai 53%. Rasio kepemilikan saham Song Qingxian juga telah mencapai 38%, dan dia berutang banyak uang ke bank. Kedua pemegang saham tidak menjual semua saham dan masing-masing menahan sebagian. Mereka semua konservatif, memegang uang untuk memulai bisnis dan menjadi bos besar yang nyata. Meskipun ide ini sangat bagus, ia juga memiliki risiko tertentu. Mereka menyimpan sedikit bagian untuk membuat comeback. Eksekutif lain dari Le Haha juga telah dihargai dengan saham kecil, yang akan meningkatkan kekompakan manajemen. Li selalu tahu Lao Zong. Aku tahu bahwa masalah ini secara langsung membiarkan Lao Zong berbicara denganmu. Apakah kamu ingin tahu tentang Song Qingxian di pucuk pimpinan Le Haha? Ini sangat sederhana, karena aku terlalu malas untuk mengontrol. Terlalu malas. Mata Li Jingwei terbuka lebar. Apa alasannya? Seseorang akan membiarkan kekuasaan pergi ke orang lain karena mereka terlalu malas untuk mengatur. Namun, dia berpikir bahwa Song Qingxian adalah pendiri Le Haha, dan mungkin ada beberapa kesepakatan di antara keduanya. Jika ini masalahnya, maka saya harus berinvestasi padanya, dan haruskah saya dapat mengambil alih kekuasaan manajemen di tangan saya sendiri? Li Jingwei meletakkan Jian Lebao di tangannya dan menatap Feng Yu dengan tatapan, Feng, apakah kamu tertarik untuk berinvestasi di Jian Lebao? Apa? Berinvestasi di Jian Lebao? Feng Yu terkejut. Bagaimana Li Jingwei meminta saya untuk berinvestasi di Jian Lebao? Jian Lebao seharusnya tidak kekurangan uang. Apa yang dia maksud dengan ini? Namun, tidak peduli apa yang dipikirkan Li Jingwei, Feng Yu pasti berjanji. Jika Jian Lebao bukan karena perjuangan Li Jingwei dan pemerintah, dia tidak akan pernah menolak. Dan perkembangan pasar beras saat ini juga sangat sukses, sangat layak untuk diinvestasikan. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Jenderal Li, apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Feng Yu bertanya sibuk. Ada banyak cara untuk berinvestasi. Dia ingin tahu apa yang diinginkan Li Jingwei.
Jika Li Jingwei bersedia membantu, maka kepemilikan Feng Yu di Jian Lebao dan bahkan kepemilikan Jian Lebao akan jauh lebih besar. Feng, karena kamu adalah pemegang saham utama LHH, kamu dapat membiarkan Song Qingxian terus mengambil alih kekuasaan. Setelah kamu menjadi pemegang saham Jian Lebao, dapatkah kamu mempercayai hak manajemen untukku dan timku? Li Jingwei telah menatap Feng Yu. Jika ada keraguan di mata Feng Yu, saya khawatir Li Jingwei akan bertobat. Anda mungkin tidak percaya bahwa ketika Anda mengatakan sesuatu, sejak saya mulai beberapa tahun yang lalu, perusahaan yang saya kendalikan juga dikelola oleh orang lain, bahkan perusahaan terdaftar yang saya kendalikan, ketuanya adalah orang lain. Anda mungkin berpikir itu adalah kesepakatan, tapi saya katakan kepada Anda, tanpa persetujuan imajiner Anda, saya benar-benar terlalu malas untuk mengurusnya. Misalnya, saya adalah direktur Microsoft, tetapi Microsoft berkantor pusat di Seattle, dan saya tidak di New York saat ini. Feng Yu sendiri tidak berpikir untuk membiarkan Li Jingwei mundur. Bahkan jika dia bisa sepenuhnya memperoleh Jian Lebao, dia akan mengembalikan Li Jingwei dengan saham. Hanya dalam 1 dekade, Li Jingwei mampu mengembangkan Jian Lebao menjadi perusahaan sebesar ini, yang terbukti dari kemampuannya. Feng Yu bertanya pada dirinya sendiri, dia mungkin tidak lebih baik dari Li Jingwei. Karena Li Jingwei sangat cakap, dan tim manajemen perusahaan juga dibawa keluar oleh Li Jingwei, maka seperti perusahaan mesin Li Cheng, bahkan jika Li Jingwei pensiun, Feng Yu juga akan berpikir untuk mengembalikan Li Jingwei kembali ke pelatihan sampai dia berlatih. Penerus baru yang berkualitas. Feng Yu menjawab sangat senang sehingga Li Jing sangat gembira, jadi, Feng selalu menjanjikanku syaratnya. Kenapa kamu tidak setuju? Tapi saya punya permintaan, yaitu struktur staf yang membengkak, harus dirampingkan. Mereka yang terlibat dalam hubungan, saya tidak ingin melihat mereka terus di perusahaan. Dan markas besar Jian Lebao saat ini terlalu terpencil, saya pikir saya harus pindah, setidaknya saya harus memilih kota besar seperti Pengcheng atau Yangcheng, atau di Guangdong Selatan. Haruskah saya mendukung Anda? Jika Feng Yu tidak bertanya apa-apa, Li Jingwei masih akan curiga bahwa setelah Feng Yu mengajukan 2 permintaan, Li Jingwei lebih suka percaya bahwa Feng Yu akan mengizinkannya untuk terus mengelola perusahaan. Yang membuatnya semakin bahagia adalah 2 syarat yang diajukan Feng Yu juga yang ingin dia lakukan. Hanya karena hak milik Jian Lebao tidak ada hubungannya dengan dia, dia tidak dapat melakukan ini. Jika Jian Lebao bisa sukses ditata ulang, maka tentu saja dia juga berharap bisa membuat 2 hal ini. Ini memang masalah besar yang menghambat perkembangan Jian Lebao. Feng total, aku berjanji, 2 poin ini, aku pasti bisa melakukannya, dan harus melakukannya. Li Jingwei berkata dengan sungguh-sungguh. Jenderal Li, apa yang baru saja kita katakan semuanya setelah itu? Saya sangat ingin tahu. Bagaimana Anda mengizinkan saya bergabung dengan Jian Lebao? Sejauh yang saya tahu, Jian Lebao adalah perusahaan milik negara 100%. Anda berada di dalam, sepertinya tidak ada stok sama sekali. Feng Yu bertanya dengan sengaja. Ketika dia mendengar kata-kata Feng Yu, Li Jingwei merasakan napas lega di dadanya. Ya, hak milik Jian Lebao tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi tanpa dia, tidak ada Jian Lebao. Apakah sekarang adil? Feng, aku akan menceritakanmu sebuah cerita. Feng Yui sangat tertarik dengan penampilannya, bersandar di sofa, mengambil jen di atas meja, dan menyesapnya. Konsep promosi Jian Lebao kami adalah minuman olahraga. Semua propaganda terkait dengan olahraga. Dalam 90 tahun, Jian Lebao, sebuah perusahaan Nanyang dan juara Olimpiade bersama-sama mendanai Jian Lebao Sportswear Co., Ltd. Di antaranya Jian Lebao adalah pihak pengendali. Merek pakaian olahraga yang dioperasikan oleh perusahaan ini bernama Li Ning. Feng Yui mengangkat alisnya. Di kehidupan sebelumnya,
dia pernah mendengar bahwa Li Ning pernah menjadi submerek Jian Lebao. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara menghilangkannya. Sepertinya dia harus tahu hari ini. Feng Yu membuka kotak cerutu di meja samping, mengeluarkan 2 cerutu dari dalam, memanggang satu, dan menyerahkannya kepada Li Jingwei. Cobalah, rasanya berbeda dari asapnya. Li Jingwei mengambil alih dari kebaikan, Feng Yu memanggang yang lain, dan dia duduk kembali di sofa dan duduk. Jenderal Li, lanjutkan bicara. Li Jingwei tertegun, merasa bahwa Feng Yu mendengarkan cerita, tetapi juga sebatang rokok gelombang-gelombang adalah cerutu titik. Perkembangan Li Ning juga sangat bagus. Ini adalah hit dari Asian Games Yangcheng. Omset tahunan berlipat ganda dan potensi pengembangan di masa depan sangat besar. 2 tahun lalu, Li Ning bertemu dengan ahli reformasi saham gabungan yang berbasis di Beijing, Liu Jipeng dan Liu Jipeng. Li Ning menunjukkan bahwa hak properti yang tidak jelas akan sangat membatasi perkembangan masa depan perusahaan, jadi dia mendorong Li Ning untuk melepaskan diri dari Jian Lebao. Feng Yui mengangkat alisnya. Ternyata memang demikian. Dia berpikir bahwa Li Ning tidak hanya memiliki senam yang hebat, tetapi juga memiliki bisnis yang sangat bagus. Ternyata seseorang untuk membantu mendiagnosis perusahaan. Li Ning berada di Olimpiade ke-88 ketika dia melakukan kesalahan besar dan kehilangan medali emas, menyebabkan dia jatuh dari altar. Saat itu, saya menariknya. Dia sangat berterima kasih kepada saya. Dia takut orang akan mengatakan bahwa dia tidak tahu berterima kasih, jadi ragu-ragu. Setelah Liu Jipeng berulang kali membujuk, Li Ning menemukan saya, memberitahu saya kata-kata ini, dan berjanji untuk memberi saya beberapa bagian. Perusahaan pakaian olahraga Jian Lebao, bagaimanapun, adalah anak perusahaan dari Jian Lebao kami. Sebagai seorang manajer, saya memiliki banyak ruang untuk beroperasi. Saya sangat mendukung kepergian Li Ning dari Jian Lebao, jadi saya mewakili perusahaan dan menandatangani perjanjian dengan Li Ning. 3 kali, 16 juta yuan yang diinvestasikan oleh Jian Lebao dilunasi ke grup Jian Lebao, dan saya bahkan tidak menyebutkan bagian nilai tambah dari saham tersebut, jadi saya menandatanganinya. Mata Feng Yu terbuka lebar, masih bisakah kamu melakukan ini? Ini bukan untuk mengambil uang Jian Lebao, belilah saham Jian Lebao. Setelah itu perusahaan pakaian olahraga Jian Lebao secara resmi berganti nama menjadi perusahaan pakaian olahraga Li Ning, dan bulan lalu, perusahaan tersebut dipindahkan dari Yangcheng ke Beijing. Dia juga memenangkan beberapa sponsor kostum delegasi Olimpiade kami tahun ini. Saya pikir perkembangan Li Ning akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Feng Yuxin berkata, ini bukan kesalahan. Setidaknya sebelum tahun 2008, omset dan keuntungan Li Ning telah tumbuh dari tahun ke tahun. Setelah tahun 2008, mengalami periode singkat dan kemudian muncul kembali. Dan kekayaan bersih Li Ning sendiri juga terus meningkat. Jika Li Ning adalah anak perusahaan dari Jian Lebao Holdings, saya khawatir Li Ning sudah membusuk. Tunggu, cerita yang diceritakan oleh Li Jingwei, dan dia ingin mengatakan bahwa dia masih memiliki kendali yang kuat atas Jian Lebao. Tetapi meskipun demikian, memotong sebagian bisnis tidak sama dengan menjual ekuitas perusahaan. Pemerintah daerah gelombang pemerintah, bisakah Anda setuju? Jenderal Feng, Anda mengatakan bahwa Jian Lebao diciptakan oleh saya. Saya telah membuat skala hari ini. Saya telah berkontribusi paling banyak untuk Jian Lebao. Kalimat ini tidak terlalu banyak. Tentu saja tidak terlalu banyak, tanpamu, tidak ada Jian Lebao. Feng Yu dengan tulus memuji. Lalu saya meminta Li Ning untuk meminjam uang, saya ingin melakukan reformasi sistem kepemilikan saham untuk Jian Lebao, dan berlangganan ekuitas dalam manajemen. Mengapa mereka menolak? Tapi saya punya cara sekarang. Negara sekarang menganjurkan menarik investasi asing, jadi Jian Lebao adalah spanduk. Perusahaan harus maju. Li Jingwei memancarkan cahaya terang di matanya. Penanaman modal asing.
Saya menghitung investasi asing. Ya, saya memiliki status Xinjiang sekarang, mengapa tidak menjadi modal asing? Atau sekedar investasi di perusahaan beras di negeri ini, kok bisa dibilang modal asing? Tapi bagaimana Anda mendengarkan trik ini? Jenderal Li, maksud Anda, biarkan Jian Lebao memperkenalkan modal asing, dan kemudian melakukan reformasi sistem kepemilikan saham untuk Jian Lebao. Apakah Anda yakin bisa melakukan ini? Feng Yu tentu berharap ini akan dilakukan, tetapi tidak demikian mudah. Li Jingwei mengangkat 3 jari. Pertama, saya adalah manajer umum Jian Lebao. Meskipun Jian Lebao milik aset milik negara, di grup Jian Lebao, kata-kata saya masih sangat berpengaruh. Setidaknya saya dapat membiarkan sebagian besar karyawan dan manajemen setuju dengan saya. Kedua, pencapaian politik akan menarik para pemimpin lokal, dan mereka akan mengubah karir mereka. Mereka juga sangat perlu meningkatkan pencapaian politik mereka. Di Sansui, tidak ada yang menarik investasi asing, kecuali perusahaan berkualitas tinggi seperti Jian Lebao. Anda perlu LHH untuk terlibat, dan Jian Lebao ingin merumuskan minuman teh HH. Jangan khawatir, kita harus membuat minuman teh dengan gelembung, yang sedikit berbeda dari LHH. Secara khusus berbicara tentang bagaimana melakukannya. Feng Yu tertarik, Li Jingwei tampaknya sangat detail. Pertama-tama, saya akan memberitahu pemimpin bahwa Jian Lebao perlu bekerja sama dengan LHH. Karena pasar beras, saya sangat menyukai minuman teh, dan minuman teh ini pasti akan membawa banyak keuntungan bagi Jian Lebao. Pemimpin mungkin tidak setuju, Anda perlu Jian Lebao untuk menukar beberapa bagian dengan LHH, tidak terlalu banyak. Feng Yu mengerutkan kening, LHH bertukar ekuitas dengan Jian Lebao. Ini untuk didiskusikan dengan Zhong Qingxian. Zhong Qingxian mungkin tidak mau melakukannya. Namun, jika Feng Yu dan Zhong Qingxian mengerti bahwa mereka dapat menggunakan saluran Jian Lebao untuk menjual produk LHH ke negara itu, saya yakin Zhong Qingxian juga akan tergoda. Meskipun Feng Yuping tidak peduli dengan operasi LHH, bagaimanapun juga Feng Yu adalah pemegang saham utama LHH, dan Zhong Qingxian harus menyerah. Sungguh tidak, bagian dari ekuitas ini, Feng Yu secara pribadi keluar. Lalu, tukar ekuitas, LHH menjual formula ke Jian Lebao, dan Jian Lebao ingin membantu LHH menjual ke luar negeri. Apakah ini baru langkah pertama? Ya, langkah selanjutnya adalah langkah kedua. Setidaknya 3 perusahaan asing diperlukan untuk membuat usaha patungan dengan Jian Lebao untuk mendirikan grup minuman Huaxia. Jian Lebao akan mengambil beberapa saham ekuitas dan menempati 51% saham perusahaan baru. Menjamin saham pengendali. Feng Yu hampir tertawa, grup minuman Huaxia, kedengarannya seperti tinggi, tentu bisa membuat para pejabat itu tergoda. Belum lagi menarik investasi asing dan meningkatkan prestasi politik mereka. Maka itu akan sederhana. Beberapa modal asing akan bergabung ke tanganmu. Kemudian saham LHH akan dijual kepadamu, sehingga kamu akan mengendalikan Jian Lebao. Setelah memegang, Jian Lebao akan pindah dari Sansui dan pindah ke Yangcheng. Bagaimana mereformasi itu saja yang bisa kami katakan. Li Jingwei berkata bahwa dia menyesap cerutu dan mengeluarkan sebatang rokok. Dia melanjutkan, dalam hal ini, hanya saya yang dapat meyakinkan para pemimpin untuk setuju. Jika saya tidak setuju, saya dapat mengarahkan semua karyawan untuk mogok dan membuat perusahaan tidak dapat beroperasi. Jadi, saya harus menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan Anda terlebih dahulu. Anda harus memastikan bahwa setelah mengendalikan Jian Lebao, Anda harus menjual sebagian ekuitas kepada tim manajemen saya, dan tidak kurang dari 10%. Li Jingwei berkata dengan sangat jelas bahwa jika kamu merindukanku, kamu tidak dapat melakukan rencana ini. Bahkan jika Anda dapat mengatakan bahwa Anda adalah pemimpin pemerintah, saya dapat menyerah. Saya akan membantu Anda mengendalikan Jian Lebao,
tetapi Anda masih harus menyerahkan kepada saya dan berhasil menjual beberapa saham kepada saya. Namun, Li Jingwei menginginkan 10% saham, dan seleranya tidak kecil. Li Jingwei dan timnya tidak bisa mendapatkan banyak uang. Bahkan jika mereka mencari Li Ning, mereka tidak punya banyak uang untuk mencari pinjaman bank. Apakah mereka ingin mencari pinjaman modal Ventura? Jenderal Li, setelah saya mengendalikan Jian Lebao, Anda harus membeli 10% saham. Jangan katakan bahwa Anda punya banyak uang. Bagian dari ekuitas ini, tidak bisakah saya keluar sendiri? Bisakah Anda mengatakan bahwa ibu kota negara bagian juga dijual secara proporsional? Jika 10% dari mereka adalah Feng Yu, maka Li Jingwei dan ibu kota negara bagian mereka akan dapat mengendalikan Jian Lebao. Karena sudah dikendalikan, kenapa kita harus melepas sahamnya? Feng Yu dan Li Jingwei masih belum begitu akrab. Di masa lalu, Li Jingwei tidak seimbang dalam mentalitasnya, tetapi dia masuk karena penyalahgunaan aset milik negara. Orang seperti itu, Feng Yu juga harus menjaga satu tangan. Poin ini Feng dapat yakin, saya berjanji, dapat mengatakan bahwa ibu kota negara bagian juga menyerahkan sebagian dari ekuitas, dan bahkan saya dapat membiarkan semua karyawan memegang saham Jian Lebao. Wajah Li Jingwei tampaknya memiliki ekspresi licik. Semua karyawan memegang saham, tampaknya Li Jingwei siap menghubungi semua karyawan untuk memaksa negara memaksa istana. Tapi jagalah dia, selama bagianku tidak berkurang. Apalagi usia Li Jingwei tidak kecil. Li Jingwei, kehidupan sebelumnya, dirawat di rumah sakit. Saya percaya bahwa ketika Li Jingwei sakit, biarkan dia melepaskan hak pengelolaan, Li Jingwei tidak akan menolak, dan dia tidak ingin Jian Lebao, yang didirikan oleh satu tangan, pada akhirnya menurun. Selain itu, nilai aset sebenarnya dari Jian Lebao tidak tinggi, tetapi nilai mereknya bagus. Selama Li Jingwei membiarkan pemerintah mengabaikan bagian dari nilai ini, maka Feng Yu menghasilkan. Melihat kembali San Sui meninggalkan pabrik dan menyumbangkan sejumlah uang, itu juga merupakan akun. Dan Feng Yu memiliki trik yang membuat Li Jingwei setuju dengan rencananya. Jenderal Li, aset tetap Jian Lebao, sekarang ada lebih dari 300 juta yuan. Bahkan jika semua keuntungan diserahkan ke modal negara, setelah usaha patungan kami, aset tetap Jian Lebao harus digandakan. Pada saat itu Anda harus membeli 10%. Ekuitas, kita harus mengambil 60 juta. Saya sangat ingin tahu, di mana Anda, 60 juta. Feng Yu tersenyum dan bertanya. Wajah Li Jingwei berubah, ini adalah jaminan Feng. Saya masih memiliki sarana untuk meminjam uang ini. Jika saya tidak bisa meminjamnya, saya harap Feng bisa setuju. Kami akan membayar dengan mencicil. Saya tidak akan pernah menyalahgunakan dana Jian Lebao. Dia dapat mengatakan bahwa pemerintah akan menaikkan gaji, dan kemudian meminjam pinjaman, itu hampir akan cukup. Sungguh tidak, maka Anda hanya bisa mencicil saja. Pembayaran angsuran, yaitu menggunakan dana Jian Lebao untuk membeli saham Jian Lebao. Feng Yu bertanya dengan alis. Ini adalah cara penting bagi banyak mantan aset milik negara untuk menjadi perusahaan swasta. Ini sah secara hukum, tetapi memang memiliki kecurigaan seperti itu. Feng selalu menolak untuk menyetujui syaratku. Li Jingwei agak marah. Dia telah mengatakan dengan sangat jelas bahwa dia akan membantu Feng Yu untuk menahan Jian Lebao. Dia akan membiarkan hak kendali Jian Lebao yang diciptakan olehnya semua padam. Feng Yu masih belum puas. Tidak, Li selalu salah paham. Bahkan, saya pikir Anda harus dihargai dengan bagian dari saham. Dan dana yang Anda butuhkan untuk membeli saham, saya dapat meminjamkan Anda, bunga tidak akan pernah lebih tinggi dari bank, dan Anda tidak dapat meminjam begitu banyak uang dari bank sama sekali. Feng Yu menggelengkan jarinya. Li Jingwei tertegun, pernyataan Feng Yu benar-benar berbeda dari yang dia pikirkan. Bagaimana perasaan Anda bahwa kondisi Feng Yu lebih baik?
Kondisi tambahan apa yang dimiliki Feng? Feng Yu tersenyum dan berbicara dengan orang pintar jauh lebih mudah. Usia Li tidak kecil. Jika anak-anak Li pandai dalam bisnis di masa depan, maka posisi manajer umum dan bahkan ketua grup Jian Lebao dapat menjadi milikmu. Jika ada orang-orang yang sangat luar biasa dalam manajemen, maka sama saja bisa menjadi manajer. Tetapi jika Anda tidak memilikinya, setelah Anda pensiun, ketua dan manajer umum semua akan mengeluarkannya. Bisakah Anda memahami ini? Saya juga berbicara dengan Sung Qingxian. Feng Yu berkata sambil tersenyum. Kondisi Feng Yu tidak keras sama sekali, tetapi dia khawatir prestise Li Jingwei di Jian Lebao terlalu tinggi, dan dia akan membiarkannya pensiun di masa depan. Masih jelas sekarang, jangan sampai Li Jingwei mencintai masa depan. Li Jingwei terdiam beberapa saat dan mengangguk dengan keras, "Oke, aku berjanji." Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.